Di Danau Guntur, seorang kultivator langkah kedua datang menantang. Namun, semuanya berubah saat ia melihat Sheng Hu memanggil Wang Lin dengan satu kata, "Tuan." Sejak saat itu, ketakutan mulai menyebar. Dengan hanya satu petunjuk sederhana tentang Dao Guntur, Wang Lin membuat kultivator langkah kedua tercerahkan. Dan dari sana, namanya mulai berubah menjadi legenda. Wang Lin kemudian pergi ke planet Qingling, menjadikannya wilayah kekuasaannya sendiri. Selama hampir 20 tahun, ia berkultivasi dalam kesunyian, memperkuat domain karma, dan menyempurnakan teknik-tekniknya. Di sana, bahkan roh pedang Suligo pun dipaksa tunduk di bawah kekuatan karma Wang Lin. Tahun demi tahun berlalu, hingga akhirnya Wang Lin mencapai puncak ascendant. 1000 tahun kultivasi, akhirnya membawanya ke batas terakhir langkah pertama. Namun ia belum selesai. Untuk memasuki alam surgawi Guntur, ia membutuhkan tungku Guntur. Dan jika dunia tak mau memberikannya, maka Wang Lin akan merebutnya dengan kekuatan. Pria tua itu mendengus dingin. "Aku baru memasuki tahap ilusori yin 2 tahun lalu. Jika diberi waktu beberapa tahun lagi, tak peduli berapa banyak hartamu, kau tetap bukan lawanku." Wang Lin tetap tenang sambil menarik kembali jiwa gunung yang tersebar. "Aku datang untuk menukar mantra," ujarnya datar. Pria tua itu mencibir. "Lupakan saja, kau sudah mengambil tungku Guntur, cepat pergi." Mata Wang Lin menyipit. Ia mengangkat tangan kanan dan seberkas cahaya hitam melesat keluar. Saat cahaya itu muncul, lelaki tua tersebut langsung merasakan vitalitasnya seolah tersedot. Cahaya hitam itu jatuh ke sebuah dataran di planet kultivasi. Dalam sekejap, seluruh vegetasi layu dan berubah menjadi untaian vitalitas yang terbang menuju tubuh Wang Lin. "Mantra ini bernama Jari Maut," kata Wang Lin tenang. Pria tua itu mendengus, tetapi diam-diam terkejut oleh kemampuan mantra tersebut menyerap kehidupan. Namun ia tetap berkata dingin, "Tak ada nilainya bagiku." Wang Lin kembali mengangkat tangan. Aura iblis hitam muncul di ujung jarinya dan melayang di depan lelaki tua itu. "Ini jari iblis. Mantra ini mengubah energi spiritual surgawi menjadi energi iblis. Jika dipadukan dengan jari maut, kekuatannya jauh lebih besar." Pria tua itu menangkap aura hitam tersebut dan memeriksanya dengan indera ilahi. Setelah lama terdiam, ia berkata, "Kau berasal dari planet Dongling rupanya. Tapi mantra ini masih belum cukup." Wang Lin merenung sesaat sebelum akhirnya mengambil keputusan. Mantra yang paling dihargai si Tunan dahulu adalah seni pembantaian surgawi. Wang Lin mengangkat tangan kanannya perlahan. "Mantra terakhir ini kupelajari dari seorang senior Nirvana Shatterer. Jika ini masih tak menarik bagimu, maka lupakan saja." Begitu pikirannya bergerak, penjaga surgawi di belakangnya berubah menjadi cahaya emas dan melesat ke planet kultivasi. Tak lama kemudian, boneka itu kembali sambil membawa seekor binatang buas berduri yang masih menggigit lengan manusia. Dua jari Wang Lin membentuk pedang. Energi pembantaian berkumpul di ujung jarinya sebelum ditembakkan ke tubuh binatang itu. Raungan menyedihkan menggema. Dalam sekejap, tubuh binatang tersebut layu menjadi tulang kering. Untaian gas abu-abu keluar dari bangkainya dan melingkari jari Wang Lin. Dengan satu kibasan, gas itu berubah menjadi segel kehidupan dan melayang menuju lelaki tua itu. Mantra ini bernama Seni Pembantaian Surgawi. Ekspresi pria tua itu langsung berubah. Ia menangkap segel tersebut dan memeriksanya dengan cermat. Semakin lama ia melihat, semakin besar keterkejutannya. Segel kehidupan itu memiliki kekuatan pertahanan, sedangkan gas abu-abu menyimpan daya serang. Yang paling menakutkan adalah mantra ini dapat digunakan tanpa henti dan terus disimpan. Semakin banyak segel kehidupan yang dimiliki, semakin kuat perlindungannya. Jelas Wang Lin tenang. Senior yang mengajariku berkata, jika seseorang memiliki 1 triliun segel kehidupan, bahkan kehancuran planet kultivasi tak akan mampu melukainya. Untuk pertama kalinya, lelaki tua itu benar-benar terguncang. Ia dapat melihat bahwa seni pembantaian surgawi bukan mantra biasa. Namun, mantra mata ketiga miliknya adalah warisan keluarga dan tak bisa diberikan sembarangan. Di sistem bintang All Heaven, setiap klan menjaga warisan mereka seperti nyawa sendiri. Terlebih lagi, dialah orang pertama di keluarganya yang berhasil mempelajari mantra tersebut. Wang Lin menunggu beberapa saat. Ketika melihat lelaki tua itu masih ragu, ia segera melambaikan lengan bajunya dan memerintahkan binatang petir pergi. Karena rekan kultivator tak bersedia, lupakan saja, katanya tenang. Binatang petir meraung dan berubah menjadi sambaran petir yang melesat menjauh. Namun saat segel kehidupan di tangan lelaki tua itu hancur menjadi abu, hatinya tiba-tiba terguncang hebat. Ia merasa seolah sesuatu yang seharusnya menjadi miliknya baru saja direnggut. Ekspresinya berubah drastis. "Berhenti!" teriaknya cepat. "Aku setuju bertukar. Seni pembantaian surgawi,
jari maut, dan jari iblis untuk mantra mata ketiga. Binatang petir berhenti di udara lalu berbalik perlahan. Kilat keluar dari hidungnya, sementara matanya dipenuhi penghinaan. Pria tua itu menggertakkan gigi. Tapi kau harus berjanji tidak menyebarkannya kepada siapapun. Wang Lin mengangguk tanpa ragu. Ia segera mencatat 3 mantra ke dalam batu giok dan melemparkannya kepada lelaki tua itu. Sikapnya yang lugas membuat lelaki tua itu diam-diam kagum. Sebagai balasan, lelaki tua itu menyerahkan metode kultivasi mantra mata ketiga. Namun diam-diam ia menyisipkan cacat tersembunyi di dalamnya. Jika seseorang berkultivasi mengikuti metode itu, bahaya besar akan muncul di masa depan. Wang Lin memeriksa batu giok tersebut dengan tenang. Berdasarkan pemahamannya terhadap mata ketiga, ia langsung menemukan cacat itu. Namun, ekspresinya tak berubah sedikit pun. Sebelum pergi, Wang Lin berkata pelan, "Sebaiknya jangan mengumpulkan lebih dari 100.000 untai energi pembantaian. Jika tidak, akan ada bahaya besar." Setelah itu, ia segera pergi. Pria tua itu tertegun sebelum buru-buru kembali ke planet kultivasi untuk berkultivasi tertutup. Dalam 1 bulan, alam surgawi Guntur akan terbuka, dan ia harus mempersiapkan diri. Di sisi lain, Wang Lin duduk di atas binatang petir sambil menggelengkan kepala dengan senyum aneh. Menukar 3 mantra bermasalah dengan mantra yang mengandung jejak langkah ketiga, sepertinya aku terlalu diuntungkan. Di mata lelaki tua itu, mantra mata ketiga hanyalah mantra biasa. Namun Wang Lin melihat sesuatu yang jauh lebih dalam. Di dalam mantra itu terdapat jejak kembali ke asal mula Dao. Ia sama sekali tak peduli dengan cacat yang ditinggalkan lelaki tua tersebut. Dengan waktu yang cukup, ia bisa memperbaikinya sendiri. Binatang petir melesat menembus langit berbintang menuju planet kultivasi Qinglin. Para kultivator di sana awalnya bersukacita karena senior eksentrik itu telah pergi. Namun beberapa bulan kemudian, suasana kembali muram karena Wang Lin telah kembali. Wilayah 5.000 km di sekitar puncak Hengyun kembali menjadi daerah terlarang. Tak seorang pun berani mendekat. Setelah kembali, Wang Lin sepenuhnya tenggelam dalam penelitian mantra mata ketiga. Ia terus memperbaiki dan memahami teknik tersebut sambil perlahan belajar mengendalikannya. Lebih dari setengah bulan berlalu. Pada hari itu, langit awalnya cerah tanpa awan. Wang Lin berdiri di puncak Hengyun sambil memegang tungku guntur seukuran telapak tangan. Kilat bergerak di dalam tungku dan mengeluarkan suara gemuruh kecil. Di antara alisnya, sebuah celah merah samar terus muncul dan menghilang. Cahaya merah itu membuat seluruh auranya tampak jahat dan asing. Tiba-tiba, awan petir muncul memenuhi langit. Guntur bergemuruh di dalamnya. Tungku guntur di tangan Wang Lin juga mulai bereaksi hebat. Sesaat kemudian, sambaran petir raksasa turun langsung ke arahnya. Wang Lin menatap petir itu dengan tatapan aneh. Ia tahu, selama petir tersebut menyentuh tungku guntur, ia akan dibawa menuju alam surgawi Guntur. Namun, tepat sebelum sambaran itu tiba, Wang Lin menarik kembali tungku guntur. Ia menatap petir surgawi di langit dan bergumam pelan, "Jadi, inilah Guntur surgawi." Tatapannya perlahan berubah asing. Saat alam surgawi Guntur terbuka, Guntur surgawi turun sebagai penuntun. Siapapun yang memiliki tungku guntur akan dibawa menuju alam surgawi Guntur. Tetapi tak seorang pun mengetahui asal-usul aturan itu. Setelah bertahun-tahun tanpa jawaban, para kultivator akhirnya menerima semuanya sebagai hukum langit. Di puncak Hengyun, Wang Lin menatap Guntur surgawi yang turun dari langit dengan cahaya aneh di matanya. Jiwa asalnya berputar liar, memancarkan guntur ke seluruh tubuh hingga auranya menyerupai penguasa petir. Saat sambaran pertama turun, Wang Lin melesat ke udara tanpa ragu dan langsung menelannya. Langit seketika berubah gelap. Gemuruh dahsyat meledak dari tubuhnya, seolah pukulan dewa kuno menghantam dirinya. Tubuh Wang Lin jatuh dari langit dan menghantam bumi keras hingga terbentuk kawah raksasa. Petir menyebar 5 km dari pusat kawah, membentuk badai guntur yang mengamuk. Tubuh Wang Lin terus dihantam ledakan dari dalam, sementara jiwa asalnya menyerap guntur surgawi dengan rakus. Bahkan mantra asal guntur ikut menyerap energi asal di dalam petir tersebut. Tak lama kemudian, Wang Lin membuka mata. Tatapannya dipenuhi kegembiraan. Energi asal dalam guntur surgawi beberapa kali lebih murni dibanding danau guntur di medan asteroid. Meski tubuhnya nyaris tak mampu menahan tekanan itu, manfaat yang diperoleh terlalu besar untuk diabaikan. Ia segera terbang keluar dari kawah dan kembali mengeluarkan tungku guntur. Awan petir yang mulai menghilang langsung berkumpul lagi. Sambaran kedua turun dengan kekuatan lebih besar. Wang Lin tertawa dingin, lalu kembali menyingkirkan tungku guntur. Saat petir turun, ia sekali lagi melesat ke udara dan menelannya secara paksa. Ledakan mengerikan mengguncang seluruh planet Qinglin. Kali ini, Wang Lin langsung duduk bersila setelah jatuh ke tanah. Tubuhnya bergetar hebat karena energi guntur di dalam dirinya hampir tak terkendali.
Namun sebelum ia sempat menyerap semuanya, awan petir mulai menghilang lebih cepat dari sebelumnya. Cahaya hijau keluar dari kepala Wang Lin. Jiwa asalnya meninggalkan tubuh bersama Tungku Guntur dan langsung terbang menuju langit. Awan petir yang hendak lenyap seolah marah. Seluruh guntur berkumpul menjadi sambaran ketiga yang jauh lebih mengerikan dibanding sebelumnya. Bahkan awan petir berubah menjadi pusaran raksasa dengan guntur surgawi di pusatnya. Raungan langit mengguncang seluruh planet. Semua manusia dan kultivator gemetar ketakutan. Jiwa asal Wang Lin memandang pusaran itu lalu tersenyum pahit. Sepertinya semuanya sudah di luar kendali, gumamnya. Tubuh jiwa asalnya memanjang seperti naga petir kuno sebelum melesat maju dan melahap guntur tersebut. Namun, kali ini ia hanya mampu menelan setengahnya sebelum mundur cepat. Petir surgawi meraung marah dan mengejarnya tanpa henti. Jiwa asal Wang Lin segera kembali ke tubuhnya. Pada saat yang sama, ia melempar tungku guntur ke depan. Sambaran petir itu akhirnya menghantam tungku bersama pusaran guntur raksasa di belakangnya. Tungku guntur langsung bergetar hebat. Seluruh permukaannya dipenuhi kilat liar hingga tangan Wang Lin mati rasa, hanya karena memegangnya. Pusaran di atas tungku berputar semakin cepat menyerap seluruh awan petir seperti hendak menelan dunia. Namun sesaat kemudian terdengar suara retakan. Untuk pertama kalinya sejak alam surgawi guntur ada, retakan muncul pada tungku guntur. Wajah Wang Lin berubah pahit. Ia tak menyangka tindakannya melampaui batas hingga tungku guntur tak mampu lagi menahan kekuatan guntur surgawi. Retakan itu semakin banyak sampai akhirnya tungku pecah menjadi serpihan tak terhitung jumlahnya. Wang Lin baru sempat menghela napas lega ketika seluruh serpihan itu kembali runtuh menjadi debu. Tungku guntur benar-benar hancur. Sejak hari itu, jumlah tungku guntur di alam surgawi akan berkurang satu selamanya. Peristiwa seperti ini belum pernah terjadi sepanjang sejarah. Sementara Wang Lin masih tertegun, seluruh guntur di dalam tungku meledak keluar dan membungkus tubuhnya. Kecepatan tarikan itu jauh melampaui para kultivator biasa yang memasuki alam surgawi guntur. Tubuh Wang Lin hampir tercabik saat petir menyeretnya menembus kehampaan. Dalam sekejap, ruang di sekelilingnya lenyap. Wang Lin menghilang bersama badai guntur menuju alam surgawi guntur. Setiap kultivator yang memiliki tungku guntur ditarik menuju alam surgawi guntur oleh petir masing-masing. Karena jarak antar planet terlalu jauh, hampir mustahil mereka bertemu di tengah perjalanan. Di sepanjang jalur kehampaan itu, selain cahaya dari tubuh sendiri, yang terlihat hanyalah kegelapan tanpa akhir. Namun saat itu, sebuah meteor petir tiba-tiba melintas dengan gemuruh yang mengguncang ruang. Kecepatannya begitu mengerikan hingga banyak kultivator hanya sempat melihat kilatan cahaya sebelum badai tekanan menyapu mereka. Apa? Itu tadi? Gumam seorang kultivator dengan wajah pucat. Di dalam meteor petir tersebut, Wang Lin dipenuhi rasa sakit. Kecepatan yang terlalu tinggi membuat tubuhnya dipenuhi cekungan aneh, seolah ada kekuatan tak terlihat yang menghancurkannya dari dalam. Bahkan ia tak berani menyebarkan indera ilahi, karena sedikit saja kehilangan kendali dapat merusak jiwa asalnya. Meteor petir itu melesat tanpa hambatan melewati para kultivator yang sedang menuju gerbang alam surgawi guntur. Semua orang tercengang saat melihat cahaya petir itu melintas seperti hukuman surgawi. Tak seorang pun mampu mengetahui apa yang tersembunyi di dalamnya. Di ujung jalur kehampaan berdiri gerbang menuju alam surgawi guntur, sambaran petir merah gelap yang begitu besar hingga ujungnya tak terlihat. Petir itu membentang seperti sungai kematian, memancarkan aura sunyi tanpa kehidupan. Menurut legenda, sebelum alam surgawi runtuh, tempat itu hanyalah lautan petir tanpa gerbang. Sambaran merah gelap ini terbentuk dari jiwa para surgawi yang hancur saat bencana besar terjadi, lalu berubah menjadi pintu masuk menuju alam surgawi guntur. Di bawah gerbang itu telah berkumpul banyak kultivator langkah kedua. Sebagian besar duduk bersila dalam diam sambil menunggu gerbang terbuka. Shengong Hu berada di antara mereka. Di sampingnya duduk seorang pria paruh baya berjubah biru bernama Tang Yanfeng. Tatapannya dingin saat berkata sinis. Aku dengar Shengong Hu yang sombong kini menjadi pelayan orang lain. Awalnya aku tak percaya, tetapi melihat bagian jiwa Daomu hilang, rupanya itu benar. Sungguh memalukan. Ekspresi Shengong Hu tetap tenang. Orang picik tak akan pernah memahami ambisi seorang pria sejati, ujarnya dingin. Kau bukan aku, Tang Yanfeng. Tang Yanfeng mencibir, sementara Shengong Hu menutup mata kembali. Selama 20 tahun terakhir, ia menerima tekanan dari keluarga dan kuil surgawi guntur karena bersumpah kepada Wang Lin. Bahkan statusnya sebagai utusan kuil mulai diasingkan. Namun, dalam hatinya, ia tak pernah menyesal. Sebaliknya, ia merasa keputusan itu adalah pilihan terbesar dalam hidupnya. Baginya, Wang Lin adalah eksistensi yang melampaui pemahaman mereka semua.
Tepat saat itu, cahaya petir tiba-tiba muncul di kejauhan. Dalam sekejap, gemuruh besar mendekat seperti badai penghancur langit. Semua kultivator langsung membuka mata. Meteor petir itu datang terlalu cepat. Sebelum indera ilahi mereka sempat menguncinya, cahaya tersebut sudah tiba di depan gerbang. Tekanan mengerikan yang dibawanya membuat semua orang berubah serius. Meteor petir itu tidak berhenti di depan gerbang seperti para kultivator lainnya. Sebaliknya, kecepatannya meningkat dan langsung menabrak petir merah gelap tersebut. Ledakan menggema. Di bawah tatapan semua orang yang tercengang, meteor itu menembus gerbang dan menghilang ke dalam alam surgawi guntur. Masuk, sebelum gerbang dibuka, seru seorang kultivator tak percaya. Semua orang terpaku. Mereka belum pernah mendengar hal seperti itu sepanjang hidup mereka. Seorang kultivator ilusori Yin segera mencoba meniru tindakan tersebut dengan mengirim klonnya menuju gerbang. Namun saat menyentuh petir merah gelap, klon itu langsung hancur. Seketika sambaran merah melesat keluar dan menghantam tubuh asli kultivator tersebut. Ia menjerit ngeri sambil melarikan diri, tetapi petir itu menembus tubuhnya lalu kembali ke gerbang. Tubuh, jiwa asal. Bahkan tas penyimpanannya langsung musnah tanpa sisa. Kesunyian menyelimuti seluruh tempat. Tak ada lagi yang berani mencoba. Di tengah kerumunan, Sheng Hu menundukkan kepala. Namun matanya dipenuhi kegembiraan dan kekaguman yang tak mampu disembunyikan. Melalui hubungan jiwa Dao, ia mengenali aura Wang Lin di dalam meteor petir itu. Aku tidak salah, pikirnya bergetar. Senior benar-benar sosok luar biasa. Bahkan guntur yang ditariknya mampu menembus alam surgawi sebelum gerbang dibuka. Sementara itu, di salah satu fragmen alam surgawi guntur yang belum terbuka, seorang lelaki tua berambut putih berdiri di atas puncak gunung petir. Pakaiannya berkibar tertiup angin saat ia menatap kejauhan sambil mengerutkan kening. Tiba-tiba matanya bersinar. Menarik, gumamnya pelan. Tubuhnya segera berubah menjadi titik-titik cahaya emas dan menghilang dari puncak gunung. Aura samar kembali ke asal perlahan tertinggal di tempat itu. Meteor petir yang membawa Wang Lin menabrak gerbang merah gelap alam surgawi guntur dengan kekuatan yang semakin menggila. Jumlah petir di dalamnya meningkat berkali-kali lipat, berubah menjadi naga guntur liar yang langsung menyerbu tubuh Wang Lin. Dalam sekejap, tubuh dan jiwa asalnya membeku total, seolah terkena mantra penghenti waktu. Ia bahkan tidak sempat berpikir sebelum meteor itu menghantam sebuah fragmen alam surgawi guntur. Ledakan dahsyat mengguncang bumi, memicu badai debu besar dan meninggalkan kawah raksasa di permukaan. Di dasar lubang yang dalam itu, Wang Lin terbaring penuh luka. Darah mengalir dari sudut bibirnya, sementara tubuhnya nyaris hancur akibat benturan. Fragmen alam surgawi guntur sendiri sudah berada di ambang kehancuran. Setelah dihantam meteor petir, tanah di sekitar kawah mulai runtuh. Tak lama kemudian, seluruh lubang terkubur reruntuhan. Pada saat itu, seorang lelaki tua berambut putih muncul dari kehampaan dan menatap tanah yang telah menelan Wang Lin. Menarik, gumamnya sambil tersenyum tipis. Ini pertama kalinya aku melihat seseorang begitu rakus hingga memaksa masuk sebelum alam surgawi guntur dibuka. Tatapannya segera berubah serius. Ia merasakan aura petir yang sangat kuat dari tubuh Wang Lin. Tubuh dan jiwa anak ini dipenuhi guntur. Cepat atau lambat, ia akan berubah menjadi roh petir. Pria tua itu lalu mengangkat tangan dan menekan tanah. Cahaya samar menyebar ke bawah bumi sebelum sosoknya menghilang tanpa jejak. Jauh di bawah reruntuhan, Wang Lin perlahan sadar setelah waktu yang tidak diketahui berlalu. Tubuhnya terasa remuk, sementara jiwa asalnya bergerak sangat lambat akibat sisa petir asing di dalam dirinya. Ia duduk bersila di ruang batu yang sempit dan mulai berkultivasi untuk mengusir petir tersebut. Penjaga surgawi keluar dari bayangannya dan diam-diam berjaga di sampingnya. 7 hari berlalu. Wang Lin membuka mata dan mengembuskan napas kotor bercampur petir. Luka pada jiwa asalnya akhirnya pulih, sementara tubuhnya mulai membaik. Aku tak bisa mengambil risiko seperti ini lagi, pikirnya dingin. Ia lalu mencoba menembus tanah untuk keluar, tetapi tepat saat menyentuh permukaan, cahaya muncul dan memantulkannya kembali dengan keras. Ekspresi Wang Lin langsung berubah suram. Energi asal, gumamnya. Ini bukan terbentuk alami. Seseorang menggunakan mantra untuk memenjarakanku di sini. Ia segera mengendalikan penjaga surgawi untuk memeriksa berbagai arah. Semua jalan tertutup rapat kecuali satu lorong yang mengarah ke depan. Jelas ada seseorang yang sengaja meninggalkan satu-satunya jalan bagi dirinya. Wang Lin merenung dengan tenang. Jika pihak itu berniat membunuhnya, mereka bisa melakukannya sejak awal. Namun orang tersebut justru memaksanya bergerak maju. Dengan tatapan dingin, Wang Lin mengeluarkan sikat langit emas dan menggunakan angin surgawi untuk membuka lorong tersembunyi di depan.
Indera ilahinya menyapu jauh ke dalam terowongan bawah tanah yang berliku tanpa ujung. Ia terus bergerak sambil mencari jalan keluar. Namun setiap kali menemukan celah menuju permukaan, pintu keluar itu selalu menghilang tepat sebelum ia mencapainya. Setelah beberapa kali mengalami hal yang sama, Wang Lin akhirnya memahami situasinya. Seseorang sedang mempermainkannya. Pihak itu sengaja menunjukkan jalan keluar, lalu menutupnya di saat terakhir untuk memancing emosinya. Jika ia kehilangan ketenangan dan bertindak gegabah, ia akan semakin sulit melarikan diri. Menyadari hal itu, Wang Lin perlahan menenangkan pikirannya dan berhenti mengejar setiap jalan keluar palsu. Sementara itu, di suatu tempat di alam surgawi guntur, lelaki tua berambut putih tersenyum sambil memandang kejauhan. Jika anak kecil itu bisa keluar dalam 7 hari, ujarnya santai, berarti ia benar-benar memiliki takdir dengan orang tua ini. 3 hari berikutnya, Wang Lin terus bergerak di bawah tanah sambil memetakan seluruh terowongan dengan indera ilahi. Sedikit demi sedikit, gambaran lengkap labirin itu terbentuk di benaknya. Dan akhirnya, ia menemukan metode untuk meninggalkan tempat tersebut.